Ya, emas ternyata gagal untuk melanjutkan kenaikan, tertahan di zona 2022 dan tentunya kalau Anda ingat itu adalah level resisten ataupun support psikologis yang kecenderungannya masih tetap bertahan untuk saat ini 2015 sampai 2021. So, kita akan coba lihat apakah kali ini emas akan mengalami penurunan yang signifikan atau hanya relatif bersifat sementara. Mengingat sebelumnya sudah sempat terjadi penembusan di area resisten trendline. Oke, check it out. Ini adalah US dollar. Yang berikutnya kita akan lihat potensi pergerakan dari US dollar. Kalau misalkan Anda ingat, potensi dari garis ini, trendline adalah cenderung mempertahankan sikap ataupun mempertahankan trennya. Dengan area garis yang cenderung naik, maka sebetulnya tren utama kita adalah kecenderungan untuk mengalami kenaikan. So, ini mirip dengan yang kemarin terjadi. Karena setelah penurunan ternyata tidak terjadi penurunan lebih signifikan, apalagi di bawah garis trendline. So, uptrend untuk US dollar masih tetap berpotensi berlanjut. Nah, cuman di sini saya perlu ingatkan kembali apakah level 105.00 atau 105.63 yang akan menjadi tujuan utama. Of course, kalau lihat dari arealnya, selama dia tidak terjadi penurunan, kemudian kenaikan akan relatif lebih dominan, maka 105.00 akan sangat mudah ditembus. Itu pun dengan catatan ya. Kalau misalnya kita lihat nanti malam, katakanlah data leading index dari Amerika, kecenderungannya relatif lebih kuat atau jauh lebih mengesankan. Tapi kalau ternyata datanya so-so-so atau bahkan birna, saya rasa tidak akan ada manfaatnya dan juga kemungkinan potensinya dolar akan berpotensi tertahan sebagai double top di area 105.00. Nah, tapi kita lihat potensi berikutnya, kalau sampai dia turun di bawah level 104.00, maka itu adalah trigger ataupun pemicu untuk pola penurunan dan akhirnya reversal bearish yang akan terjadi dan juga terkait dengan penembusan dari zona support trendline tersebut. Nah, kondisi ini akan sedikit berseberangan untuk saat ini. Beberapa waktu ke depan mungkin yang akan kita lihat adalah reverse ataupun bahkan rebound. Dan kalau kita lihat di sini, sangat wajar kalau kita mengharapkan kenaikan sampai 104.47 yaitu level 50%. Lalu kemudian nantinya mungkin saja kalau tidak ada pemicu untuk mendorong lebih tinggi, maka dia diharapkan kembali melemah. Of course, nanti malam hati-hati, emas bisa saja berganti arah. Bukan lagi sell, malah kemungkinan bisa saja berubah menjadi buy. Atau sebaliknya, di siang hari sampai sore hari dia kecenderungan naik, tapi kemudian di malam hari berbalik dengan dolar yang berpotensi menguat. Di sisi lain, kita juga lihat dari sini US Treasury Yield yang kecenderungan memiliki area atau potensi double top di area grafik H4. Jadi kita berharap ini akan terjadi penurunan secara signifikan sehingga nanti malam bisa diharapkan perubahan skema ataupun strategi untuk emas atau bahkan untuk pasar lainnya. Nah, kondisi di grafik daily of course dengan puncak yang kemarin ditutup dengan bullish, kemudian karena kemarin libur jadi kita lihat di sini ada sedikit gap, maka kita tetap fokuskan dengan area historical price-nya 4,335. So far 4,301 untuk area running price. Nah, oleh karena itu, karena yang terlihat dari sini adalah potensi yang sebelumnya kita perkirakan sebagai double bottom, ternyata urung terjadi atau tertahan lebih tepatnya, dan sampai saat ini kita masih 50-50 ya. Antara dia kemungkinan menjadi double bottom, itu pun dengan catatan dia tidak tembus 1.2530, tapi juga harus confirm untuk tembus di atas 1.2630. Sayangnya itu tidak terjadi. Bahkan tadi malam, atau kemarin, dia kecenderungannya tertahan sedikit saja. Ini adalah 1.2628. Jadi sayangnya tidak tembus gitu ya neckline-nya sehingga double bottom-nya gagal. Nah, di sisi lain kita punya areal yang kita sebut dengan descending triangle yang beberapa waktu silam sebetulnya sudah confirm tembus ya. Jadi kita sudah lihat di sini dia penembusan, tapi dia sempat pull up ataupun retest resisten agak sedikit berlebih, tapi kembali tutup di bawah neckline sehingga kita masih tetap membuka peluang untuk descending triangle tersebut berlanjut. Jadi target utama sampai 1.2404 ataupun 05 saya rasa masih cukup wajar dan masih bisa dinantikan. Nah, terlebih dengan gagalnya kenaikan kemarin, ini menandakan dua kali resisten itu cenderung berbenturan dan juga tetap bertahan. Kalau saya ambil garis dasarnya adalah ini kecenderungannya adalah bearish rectangle, sehingga ini seharusnya menjadi komitmen ataupun concern terhadap grafik penurunan atau pola penurunan. Nah, ini akan juga disertai dengan penurunan di grafik H4. Setelah sebelumnya 2 hari berturut-turut dia gagal untuk kembali naik di atas 61.8%, yaitu 1.2674, maka kita lihat di sini adalah rejection dan saya tarik garis saja. Saya ambil dari 2 titik ini dan konversinya sama, di area resistennya adalah menjadi area trend channel. Nah, ini berarti
sebetulnya yang sedang kita simak kali ini adalah potensial dari bearish flag. Ini bagian flagnya, dan inilah bagian flagnya, dan ya kita tinggal tunggu. Dia tembus area support, dan itu adalah 1.2560-an. Kalau itu tembus, Anda boleh follow sell, atau kalau mau lebih ideal, Anda tunggu sampai dia sedikit terpantau, mungkin di kisaran 1.2580 atau 1.26 ya, 1.2610 lebih tepatnya. Karena 1.2680 saat ini sedang berjalan, dan harusnya Anda sudah bisa mulai mempertahankan posisi sell. Nah, tapi dengan catatan ya, selama Anda tidak melihat dia penembuskan di bawah 1.2550, sepertinya Anda harus cepat-cepat out ataupun keluar. Kemudian pastikan dia ada titik pantulan mendekati 1.2610. Itu jauh lebih lower risk. Nah, satu sisi kalau Anda ternyata langsung melihat dia turun, pastikan juga FR 0% di 1.2517 itu ditembus. Kalau itu ditembus, maka kita akan dapatkan target penurunan lanjutan, dan itu berarti memberikan isyarat ataupun konfirmasi terkait dengan target penurunan dari descending triangle di grafik daily. Sebaliknya, kalau ternyata di grafik H4-nya tidak menemukan penerusan ataupun penurunan di bawah 0%, 1.2517, hati-hati, karena kemungkinan dia bisa saja reverse kembali, dan saya khawatirkan ini akan menjadikan pull up ataupun bahkan retrace kembali ke 1.2600 atau bahkan 1.2640. Tapi sejauh ini saya tidak melihat ada urgensi ataupun kemungkinan dia menguat di atas 1.2670, kecuali nanti sore kalau ternyata Bailey kecenderungannya jauh lebih agresif ataupun jauh lebih hawkish. Well, secara data ekonomi kayaknya sih nggak mungkin dia terlalu hawkish untuk malam ini. Nah, sementara untuk crude oil, saya agak pesimis untuk potensi penurunan yang lebih dalam, tapi ya untuk saat ini saya masih refer to sell on rally, dan kemungkinan 78.80 saya rasa itu adalah resisten cukup bagus, sehingga saya harapkan dia akan terjadi rejection dan turun secara bertahap. Tapi hati-hati di sini ya, kondisinya adalah saya tidak memberikan ekspektasi untuk penurunan jauh lebih dalam, artinya kemungkinan ada kecenderungan di bagian resisten ataupun trend line lebih tepatnya 77.80 dia siap untuk naik kembali, dan kalau sampai dia tembus di atas 79.50 Anda bisa pertahankan posisi buy seperti apa yang kemarin kita bahas di live streaming. Potensi untuk minggu ini adalah kenaikan sampai zona 80 atau bahkan 82. Nah, tapi kalau misalkan ternyata yang kita khawatirkan malah betul-betul terjadi, yaitu penurunan di bawah level 7700, maka hati-hati, kita akan dapatkan penurunan sampai 75.95. Dan saya rasa itu akan menjadi level support yang cukup penting, karena mengingat beberapa kali sebelumnya dia sempat terjadi penurunan ke zona tersebut dan gagal untuk tembus, teman-teman. Jadi berhati-hati ya. Kalaupun Anda ingin lakukan buy, saya lebih prefer buy-nya lebih aman di area 76 ataupun 75.90-an. Kalaupun misalkan Anda tetap menunggu terkait dengan resisten, saya lebih menyarankan Anda tunggu sampai dia betul-betul tembus 79.50. Karena untuk mencapai level 80 atau bahkan 82, diwajibkan untuk konfirmasi terlebih dulu dari resisten. Nah, ini yang terlihat dari grafik daily. Posisinya adalah candlestick kemarin ditutup dengan doji candle. Of course, doji candle ini bukan yang pertama kali, melainkan yang kedua kali. Jadi saya khawatirkan ini akan ada penurunan lanjutan, sehingga kemungkinan potensi koreksi masih cukup wajar. Kita harapkan at least mungkin saatnya kita tetap sell dulu, lalu kemudian 7700 ataupun 7740 Anda boleh exit, kemudian tunggu sampai ada titik pantulan di area 76. Itu yang akan lebih skematis dan juga lebih sistemik. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari posisi gold, selanjutnya akan saya harapkan posisinya adalah seperti demikian, teman-teman. Kemarin kita sudah sempat bahas di live streaming bahwa ada dua jalur di sini, mengingat posisinya pertama adalah symmetrical triangle yang sudah tembus lebih dulu resisten ataupun supportnya lebih tepatnya, dan juga ada garis coklat ini adalah trend channel, dimana kalau kita berasumsi bagaikan areal trend channel, maka seharusnya memang cukup wajar dia terjadi rebound sampai 48. Cuman sampai saat ini tidak ada pemicunya, jadi saya abaikan kemungkinan dia tertahan memang sampai saat ini pun, lebih tepatnya kemarin tertahan 2022. Kalaupun sekarang naik, saya lebih berharap dia tertahan 2028, 2032, kemudian dia siap-siap untuk terjadi katakanlah reverse ataupun penurunan. Nah, penurunannya saya cuma melihat ada potensi 2007 saja atau bahkan 2005, tapi saya tidak melihat area 1977. Setidaknya belum untuk saat ini, apalagi tadi pagi PBOC keluar dengan pengumuman yang sangat mengejutkan, dan juga itu adalah fondasi yang cukup bagus untuk emas ke depan. Jadi
salah satu ataupun satu-satunya pengganjal adalah terkait dengan apa yang akan disampaikan ataupun yang diluncurkan dari notulen rapat FOMC yang akan diluncurkan besok. Nah, satu sisi teman-teman, kalau kita lihat dari grafik 4, sebetulnya kemarin dia sudah terjadi perumusan di area 2013, itu sebabnya harusnya dia terus naik, karena normalnya kalau misalkan dari sisi teknis, begitu terlihat dia tembus bagian trendline, yang mana trendline tersebut adalah trendline untuk turun, maka potensinya dia sudah berubah menjadi uptrend. Dan normalnya harusnya dia pullback terlebih dulu, retest area trendline, kemudian dia lanjutkan kenaikan. Seperti ini yang kita harapkan. Tapi apa mau dikata, ternyata potensinya dia masih terjebak di area orange ini. Jadi saya asumsikan bahwa kenaikan mungkin akan relatif terbatas lebih dulu, sehingga dia masih akan ada potensi retest ke 2002 atau 2007. Inilah sebabnya kenapa saya lebih prefer arealnya mungkin kalaupun dibilang turun, ya potensinya ada sampai ke teritori ini. Dan disitulah kita harapkan demand atau stronger demand kemungkinan akan muncul dan mendorong harga kembali ke level 2031 atau lebih tinggi. Dan saya baru melihat ada potensi penurunan yang lebih wajar adalah di zona 2048-2050. Kenapa? Karena zona tersebut adalah zona katakanlah historical terkait dengan kenaikan bullish tapi juga level psikologis. Nah, trigger sebenarnya setelah FOMC minus besok itu adalah data PMI service ataupun PMI manufacturer di hari Kamis. Jadi saya berharap nantinya kita baru akan mengalami kenaikan lebih lanjut itu setelah hari Kamis. So, kalaupun hari ini turun, perkiraan kami hanya sampai 2007, kemudian harap exit, kemudian Anda wait in situ lebih dulu. Kalau memang ternyata skemanya benar, maka Anda bisa lakukan buy atau incar buy di 2002, stop loss di bawah 2001 atau di bawah 1990 ya. Artinya di 1998. Jadi kemungkinan ini yang akan kita perhatikan sampai nanti malam.